Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Aini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat Bu. Hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya betul sekali Bu. Sebelum Ibu melakukan proses coaching ada beberapa yang perlu saya bicarakan. Apakah boleh Bu? Boleh Bu. Oh iya. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan bukti penilaian Bu. Seperti apakah sudah sesuai dengan bukti apa belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pendidikan ke robot sesuai dengan kata kunci? Kemudian setelah saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum saya mulai ada sedikit hal yang akan saya tanyakan. Apakah boleh Bu? Boleh Bu. Yang pertama, kompetensi apakah yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Saya ingin dipotong ya. Sing. Oke Bu, jadi ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu kompetensi mendengarkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan melakukan pertanyaan yang berbobot. Indikator kecapaian apa yang inginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Indikator yang ingin saya capai yaitu melakukan seperti itu. Ada coaching dapat menemukan solusi. Indikator yang ingin saya capai yaitu coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ingin dihadapi. Itu. Ya. Jadi selamat melakukan proses coaching. Saya doakan berhasil dan semangat ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam Bu Rizka. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah. Kemarin Bu Fatma ingin bercerita dengan saya ya. Ada masalah apa Bu Fatma? Sebelumnya terima kasih Bu Rizka sudah keroyok-royok datang ke sini. Iya. Gini Bu Rizka, saya itu punya permasalahan yang selama ini saya pendam Bu Rizka dan mau cerita itu kepada Bu Rizka. Semoga saya dapat menemukan solusinya Bu. Jadi permasalahannya apa Bu? Sepertinya kok serius banget. Jadi permasalahan di kelas atau di sekolah atau bagaimana? Di kelas Bu. Oh di kelas. Begini Bu, saya tuh punya murid satu Bu. Dia tuh suka datang terlambat terus Bu. Jadi seminggu itu bisa 4-5 kali terlambat Bu. Seminggu? Oke. Datang itu enggak sekali 2 kali, tapi terus rutin seperti itu Bu. Dan saya bingung bagaimana ini caranya agar anak itu mau disiplin waktunya, tetap terjaga gitu Bu. Bu Fatma kira-kira tahu enggak kenapa sampai anak itu kok sering terlambat gitu? Oke. Saya pernah menanyakan Bu, katanya itu dari ibunya. Ibunya itu bekerja dan punya adik kecil. Lah, ibunya itu sibuk sendiri antara mau bekerja dan merawat dia sama adiknya. Sementara adiknya kecil itu TK, bangunnya kesiangan terus. Sehingga murid saya juga kesiangan. Jadi Bu Fatma itu sudah mengetahui permasalahannya, Yeah. kemudian kenapa kok anak itu bisa terlambat, permasalahannya terlambat itu, jadi sudah tahu alasannya kenapa dia terlambat. Kemudian apakah Bu Fatma itu mempunyai rencana dari permasalahan yang Bu Fatma hadapi saat ini? Ada Bu, nanti rencana saya akan menghubungi orang tuanya, bertanya kebenaran alasan dari murid saya itu. Apakah benar murid saya itu alasannya karena ibunya itu atau karena dia memang yang malas Bu, seperti itu. Jadi dengan komunikasi dengan orang tua saya lebih memahami antara dia dengan ibunya seperti apa gitu. Kalau biasanya rencana yang Bu Fatma sampaikan itu kan pasti ada hambatan. Ya pasti mungkin ada lancar yang kita harapkan kan lancar gitu. Tapi kalau misalkan ada hambatan, kira-kira hambatannya itu seperti apa? Kemudian mungkin ada solusi dari hambatan yang Ibu sampaikan, yang Ibu hadapi. Hambatannya mungkin Bu ya menemui orang tuanya, karena orang tuanya kan bekerja Bu. Jadi waktu untuk bertemu itu tidak ada Bu. Saya sibuk, ibunya lego, saya lego, ibunya sibuk gitu Bu. Padarnya saya menggunakan WA grup Bu. Saya menghubungi dulu lewat telepon, WA, konsultasi dengan ibunya. Tapi nanti suatu saat
saya akan bertemu langsung dengan ibunya seperti itu Bu. Jadi solusi dari hambatan itu Yeah. kalau misalkan dihubungi lewat WA Anda pesan, Yeah, kemudian yeah. Bu Fatma langsung bisa bertemu. Yeah. Nah, tapi kalau misalkan bertemu dengan ibunya, tetapi kalau misalnya tidak ketemu, bagaimana itu Bu? Saya akan mengajak dia ngomong dulu apakah benar alasannya itu benar. Kalau memang nanti bisa memberitahu ibunya bagaimana mengkondisikan adiknya yang masih kecil itu Bu. Gitu. Kemudian jadi rencana tadi kan Bu Fatma sudah merencanakan. Iya, Kemudian kalau misalkan ada hambatan, Bu Fatma juga sudah mempunyai solusi. Iya. Nah, nanti yang diajak berkolaborasi untuk mengatasi anak tersebut itu siapa saja? Oke. Nanti Bu dalam menyelesaikan masalah saya akan berkolaborasi dengan guru mapel Bu. Di antaranya guru agama dan guru bahasa Inggris juga guru olahraga. Karena mereka kan juga masuk kelas Bu. Apalagi kalau guru olahraga Bu. Olahraga kan jam pertama. Kalau dia terlambat kan langsung ketahuan Bu. Jadi nanti saya akan berkolaborasi dengan Pak Yono guru olahraganya untuk menyampaikan permasalahan dia. Dan semoga Pak Yono nanti dapat membantu gitu Bu. Iya. Yeah. Jadi ada beberapa guru mapel Yeah. yang untuk diajak kerjasama Yeah, untuk mengatasi anak tersebut. Yeah. Rencana Bu Fatma sudah memang baik, Ibu. Yeah. Jadi kemudian misalkan ada skala prioritas, Yeah. nah skala prioritas itu sampai kemana? Kalau sekarang masih Bu nilai 7 Bu ya. Karena Sampai 10 walaupun gitu ya. Bu karena anaknya juga belum berubah Bu. Saya sudah mengingatkan untuk berangkat lebih pagi. Saya juga mengingatkan tentang keyakinan kelas kami, Iya, yaitu disiplin iya. waktu. Lah itu ternyata karena tadi faktor orang tuanya tadi Bu, ternyata seperti itu. Iya. Harus selalu sabar untuk mengingatkan Yeah, terus yeah, Ibu, dan yeah. harus memang memberikan teladan yang Iya, baik. iya, iya. Kemudian komitmen apa yang ingin Ibu capai dalam mengatasi masalah ini? Iya. Komitmen saya Bu, saya akan terus berusaha agar anak itu dapat disiplin waktu Bu. Saya akan terus menghubungi orang tuanya, menasihati dia supaya tidak terlambat lagi Bu. Seperti itu Bu. Harus selalu sabar Oke, terus Ibu ya, dan oke, selalu oke. mengingatkan terus Oke. dan jangan sampai terpancing emosi Oke, dengan oke, anak-anak oke, tersebut, oke, karena oke. kita memang sebagai orang tua di sekolahan, Oke, jadi oke. memang kita anggap anak itu sebagai Anak. sendiri. Iya, iya, iya. Kemudian tindak lanjut dari rencana Bu Fatma apa? Saya ingin anak saya itu bisa tepat waktu Bu, sehingga dia bisa menjadi teladan untuk teman-temannya, bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dengan berubah, teman-temannya juga akan berpikir, oh ini ternyata bisa tepat waktu, seperti itu Bu. Jadi anak itu biasanya tidak dicap, wah ini kok Yeah. terlambatan, tapi Yeah. sekarang dengan rencana Bu Yeah. Fatma bisa menjadi Teladan. bisa lebih baik, Yeah. menjadi teladan Yeah. teman-teman. Yeah. Baik Bu, jadi Bu Fatma sudah mengungkapkan perasaan Yeah. atau mungkin mengungkapkan ceritanya dari Yeah. permasalahan yang Yeah. Ibu sampaikan. Semoga kedepannya rencananya Bu Fatma bisa terlaksana dengan baik dan anak tersebut bisa berubah gitu ya Bu, Amin, amin. dan menjadi teladan bagi Amin, amin. teman-teman. Terima kasih Bu Rizka Sama-sama. sudah mau mendengarkan unek-unek saya. Iya. Saya menjadi lega dan saya minta doanya semoga rencana saya bisa berhasil dan murid saya bisa disiplin waktu. Bu. Amin ya, Iya. terus sekali. Ya. Ya udah ini gampang sih. Pas di soal kita menyampaikan betul-betul. Ora wis di layar. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Bu Aini. Begini Bu, tadi kan Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Fatma ya. Kita akan berdiskusi sebentar untuk membahas hasil coaching. Menurut Iya. Ibu, indikator apa yang sudah tercapai selama proses coaching berlangsung Bu? Alhamdulillah tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Fatma. Jadi prosesnya sudah sesuai dengan alur beta. Kemudian sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dan untuk dapat memetik coaching untuk bisa bercerita dengan permasalahan yang ingin disampaikan dan mendapatkan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Oke Bu, tadi saya lihat juga Bu Rizka sudah menjalankan coaching dengan Alberta, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, ada tanggung jawab. Itu sudah Bu Rizka lakukan lengkap berurut, dan juga tadi Bu Rizka sudah menciptakan suasana yang nyaman sehingga coach itu bercerita dengan baik. Kemudian juga tadi saya lihat ya, saya perhatikan Bu Rizka sudah
sudah mengajukan berbobot sehingga terdapat menggali ide dari coach untuk menemukan sebuah solusi atas permasalahannya. Dan juga saya lihat Bu Rizka sudah berhasil secara penuh dengan cara fokus untuk mendengarkan cerita dari coach sehingga coach itu merasa nyaman dan bercerita dengan baik. Kemudian Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan, Bu? Jadi tadi itu memang saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Fatma. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tetap berlatih, menanyakan pertanyaan yang berbobot, kemudian meningkatkan chemistry antara saya dengan Bu Fatma, yaitu antara coach dan coach. Tadi juga sudah menceritakan suasana sudah bagus sekali ya Bu ya. Nanti setelah ini saya berharap nanti mungkin ada lagi yang bercerita kepada Bu Rizka, dan saya berharap nanti bisa tadi ya soal kita secara penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Depan nanti setelah ini juga Bu Rizka bisa menggali ide-ide dari mungkin coach yang lain ketika diperlukan ya Bu ya. Sudah memberikan pengamatan dengan baik, dan semoga kedepannya juga bisa lebih baik lagi. Amin. Amin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak, ini bagaimana? Alhamdulillah baik. Semangat terus Bu Ye. Iya, Ya. tetap semangat. Iya. Bu Aini, hari ini Anda akan melakukan coaching ya? Iya, benar sekali. Kalau boleh tahu, sebelum proses coaching itu ada beberapa hal yang perlu saya bicarakan dulu kepada Bu Aini. Boleh Bu? Boleh Pak. Oke. Nanti Bu Aini, pada saat Bu Aini melakukan coaching, antara coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sesuai dengan altirta, apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, serta saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum proses observasi dimulai, ada sedikit hal yang akan saya tanyakan pada Bu Aini. Boleh? Boleh Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Yang pertama itu saya ingin menanyakan secara aktif, kemudian menanyakan pertanyaan berbobot. Selanjutnya adalah Kompetensi tadi Bu ya, kehadiran ya, penuh. kajian Oh penuh. iya, Ya. itu yang penting tiga itu Bu Penting ya, tiga, iya. kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi itu Bu, yang paling penting Anda ingin kembangkan apa? Yang pertama itu mengajukan pertanyaan berbobot Bu, yang kedua mendengarkan secara aktif. Terus indikator yang ingin Anda sampaikan dari tadi nanti coachingnya Bu? Indikatornya berhasil ya Bu ya. Iya. Saya ingin coach itu mendapatkan solusi atas permasalahan yang menjadi saat ini. Itu Bu Aini ya. Ya. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar, antara coach dan coachingnya dapat terbuka dengan baik Bu ya. Dan semoga nanti sukses dalam melakukan coaching. Oke Bu Aini, semangat, selamat melakukan coaching. Ya, terima kasih teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam Bu Rizka. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rizka? Alhamdulillah baik Bu. Saya lihat kok agak sedikit beda wajahnya hari ini, agak apa Bu Rizka? Iya Bu Aini. Jadi memang dari dulu saya itu ingin bercerita kepada Bapak Ibu guru, salah satu di antara di sekolah kita. Tapi hari ini saya ingin sekali bercerita dengan Bu Aini.
tujuan dari pertemuan ini Bu Rizka? Jadi tujuan saya untuk bercerita ke Bu Aini itu saya ingin sekali meyakinkan dengan rencana yang ingin saya rencanakan dengan anak didik saya yang bermasalah di kelas saya. Apa tujuan dari rencana yang sudah Bu Rizka? Jadi masalahnya kan begini. Jadi di kelas 1 saya kan mengajar di kelas 1. Di kelas 1 itu ada anak yang memang sangat butuh perhatian khusus, Bu. Jadi untuk membaca menulisnya ini masih kurang. Memang di awal masuk di kelas 1, anak-anak di sekolah saya itu di kelas 1 itu banyak yang belum bisa membaca lancar. Tetapi dengan berjalannya waktu, ya alhamdulillah sedikit-sedikit dengan ketelatenan anak-anak sudah bisa membaca dan bisa menulis. Walaupun ada yang masih belum. Tapi ada 2 anak ini masih belum bisa membaca sama sekali, Bu. Nah, jadi tujuan saya ingin setelah kita coaching seperti ini, anak itu ada sedikit perubahan, bisa membaca suku kata, kemudian menjadi kata, terus akhirnya menjadi kalimat seperti itu. Oh, jadi permasalahan Rizka itu kelas 1 ya Bu ya? Iya, di kelas bisa 1. membaca, Iya, bisa membaca, bisa iya. macam-macam ya. Karena saya tahu juga kalau kelompok itu memang peralihan dari TK menuju ke SD memang masih butuh banyak sekali belajar ya. Kemudian apa tujuan akhir dari rencana yang Rizka buat? Nanti tujuan akhir dari rencana yang saya buat itu anak itu bisa membaca lancar sebelum naik di kelas 2. Apakah sudah ada ukuran keberhasilan Bu Rizka? Seperti apa Ukurannya nanti kalau misalnya naik kelas 2, anak tersebut selain bisa membaca lancar juga bisa merubah sedikit sikapnya, karena memang anak itu memang berkebutuhan khusus dan istimewa ya. Jadi sering mengganggu temannya. Kalau misalkan temannya itu belajar, dia sering kesana kemari mengganggu. Jadi ya misalkan kita tidak bisa merubah secara utuh menjadi langsung 180 derajat menjadi baik gitu ya. Tapi sedikit-sedikit kita akan mencoba. Jadi memang untuk merubah sesuatu itu butuh sekali belajar ya. Iya. Kemudian kesempatan apa yang sudah Bu Rizka miliki sekarang? Untuk kesempatan yang saya miliki ini, saya berusaha memantau anak itu. Pertama kan dalam bentuk dia tidak mengganggu temannya dulu ya, walaupun mengganggu tapi tidak sering begitu. Kemudian mencegah. Kemudian yang kedua bisa memberikan motivasi untuk bisa mengenal huruf terlebih dahulu dengan kartu-kartu huruf yang sudah saya buat atau beli, dan mempunyai buku jilid untuk membaca anak yang belum bisa. Kira-kira Bu dari skala 1 sampai 5 nih Bu Rizka sampai di skala berapa? Untuk rencana ini baru 3 Bu. Nanti insya Allah akan saya lanjutkan ke 5 kalau misalkan maksimal 5. Ya, maksimalkan yang bisa harus usaha. Apa saja kekuatan yang sudah dimiliki untuk mencapai tujuan itu Bu Rizka? Kekuatan saya nanti ada strategi selain agar dia tidak bosan hanya membaca buku jilid, tetapi nanti ada di strategi pembelajaran nanti ada membaca kartu-kartu huruf yang menarik dengan warna-warna yang menarik. Kemudian nanti ada buku bacaan itu bacaan dari yang kalimatnya yang dapat dipahami oleh anak tersebut. Misalkan seperti buku, ya nanti ada buku, atau mungkin juga ada gambar yang di bawahnya ada tulisannya. Seperti itu. Tadi dari skala, ada kekuatan, sekarang apa saja kan mesti ada hambatannya Bu Rizka. Kira-kira apa? Biasa. Kalau hambatan itu nanti mungkin manajemen waktu. Jadi nanti saya akan mengatur waktu agar bisa meluangkan waktu untuk anak tersebut. Jika ada sebuah hambatan, kemudian jika ada hambatan sampai Ibu, bagaimana solusinya untuk menghadapi apa itu? Ya nanti saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian ada guru juga kepada orang tua. Kalau misalkan nanti waktunya tidak cukup dalam pembelajaran, saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah, wali kelas, wali murid, kemudian guru untuk berbicara agar memberikan waktu setelah pulang sekolah atau mungkin di sela-sela pembelajaran setelah mereka sudah menulis gitu, nanti kalau ada waktu untuk bisa belajar membaca. Solusinya ketika misalkan pulang sekolah diberi dari kelas khusus ya, apa rencana utama dalam mencapai tujuan yang bisa buat? Rencana utamanya tadi itu membuat jadwal agar nanti untuk memberikan
waktu luang untuk anak itu bisa belajar membaca. Ya, ada waktu Apakah luang. ada skala prioritas untuk pada tujuannya bisa? Ya, prioritasnya tadi untuk rencana ini saya kan sudah merencanakan ada buku baca jadi tadi, kemudian kartu dan strategi-strategi pembelajaran yang menarik untuk anak tersebut agar bisa membaca. Jadi skalanya berbeda, nanti kembali ke maksimal di berusaha. Jadi berusaha ya, waktu materi karena memang bukan untuk itu guru ibaratnya seperti guru PAUD, jadi butuh kesabaran ya untuk membimbingkan nanti mereka dari anak yang berbeda unik karakternya gitu ya. Kemudian upaya apa yang Anda lakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya sebuah gangguan? Upayanya kita harus sabar, kemudian telaten dan konsisten, dan ya kontinu juga untuk bisa mendampingi anak tersebut agar benar-benar bisa membaca. Dari dia tidak mengenal huruf walaupun sudah diberitahu sama sekali, ya maksudnya sudah berdiferensiasi juga untuk anak yang tidak bisa mengenal huruf, ada yang sudah bisa membaca suku kata, ada yang bisa membaca kata. Nah, di situ juga dua anak, ini kan saya kira dua anak gitu. Jadi anak yang satu ini memang sudah bisa, tapi yang satunya ini belum sama sekali. Friska, apa saja yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan rencana tersebut, Friska? Iya, seperti yang saya sudah sampaikan di depan, tadi saya akan rencana dulu kepada Bapak Kepala Sekolah memberitahu bahwa nanti setelah pulang sekolah saya akan meluangkan waktu untuk bisa mengajari anak tersebut agar ada walaupun sedikit waktunya, jangan lama-lama karena anak itu kan udah bosan gitu. Jadi nanti yang penting kontinu. Nanti kemudian wali murid juga saya beritahu, nanti orang tua murid juga saya undang untuk ke sekolah dulu, memberitahukan anaknya, kemudian dan memberitahukan rencana yang ingin saya ulang dan kepada guru yang lain juga. Tapi karena Friska dia lagi udah bagus, Friska jadi dari disini orang tua dan juga dari kepala sekolah. Kemudian yang saya tanyakan, apa komitmen yang Anda buat untuk rencana aksi ini? Komitmen yang saya buat itu satu, tadi telaten, kemudian sabar dan kontinu. Apalagi untuk anak usia 6 tahun itu ya, masih perhatian khusus sekali. Masa-masa bermain ya Bu ya. Apalagi anaknya Istimewa sekali. Sabar Bu, luar biasa. Ya. Kemudian siapa dan apa yang membuat Anda bertahan dan menjaga komitmen? Yang membuat saya bertahan itu ya itu murid saya, karena murid itu adalah memang tujuan kita mengajarkan agar murid itu bisa menjadi lebih tahu dari yang belum tahu. Ya, untuk anak ini memang istimewa, jadi komitmen saya untuk bisa bertahan di situ adalah murid. Terima kasih sekali Friska. Dan apa yang ingin menjadi komitmen saya itu tanggung jawab, karena memang prinsip saya itu apabila kita diberikan tugas tanggung jawab Utama, benar sekali Friska. Apalagi seorang guru ya, kita sebagai minta benar untuk harus bisa. Kemudian Friska, sebelum kita akhiri, apa rencana berlanjut dari setelah sekolah di Friska? Apa yang akan bisa lakukan? Saya akan segera melaksanakan rencana yang ingin saya rencanakan itu sesegera mungkin, karena ini sudah mau masuk ke naik kelas 2. Jadi nanti rencana saya pokoknya sebelum kelas 2 anak tersebut bisa membaca. Setelah tadi kita dari awal sampai akhir saya lihat dari rencana Friska, ada solusinya juga, itu sudah baik sekali. Dan saya berharap bisa tetap semangat, sabar, secara konsisten mengajari anak bisa, karena kalau di sekolah itu mata jual kita, gimana kita juga orang tua. Saya harap nanti ada koordinasi, ada kolaborasi antara Friska dan wali murid dalam mencapai tujuan yang telah Friska rencanakan. Baik Bu, apakah ada yang ingin kita sampaikan lagi? Saya rasa cukup Bu, karena ini tadi kan memang saya ingin sekali bercerita dengan Aini, karena saya itu mempunyai rencana tapi masih ragu-ragu. Tapi setelah saya coaching dengan Bu Aini, saya jadi merasa lebih yakin dengan rencana yang ingin saya laksanakan, sehingga semoga nanti setelah saya rencanakan ini yang saya lakukan bisa terlaksana dengan baik dan anak tersebut bisa menjadi lebih baik dan bisa membaca. Ya, alhamdulillah. Berarti sangat bermanfaat bagi apalagi kita seorang politik. Mesti saya politik menghadapi berbagai permasalahan. Mesti ada beda-beda. Kita membutuhkan sebuah kolaborasi dan konsultasi sesama. Saya tetap kalau sudah disampaikan, saya berharap nanti tetap semangat.
semangat dan semangat. Terima kasih Bu Aini. Ya, terima kasih sekali lagi. Semoga memang yang saya rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih Ibu, saya akan kembali ke kelas. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fatma. Bu Aini, bagaimana tadi coachingnya? Alhamdulillah lancar, sukses. Alhamdulillah. Bu Aini, tadi Bu Aini sudah melakukan coaching deh. Indikator apa yang sudah Bu Aini kembangkan dalam coaching tadi? Tapi yang ketika saya coaching itu ya, saya juga melakukan algoritma tujuan, identifikasi, rencana aksi, ada tanggung jawab, alhamdulillah sudah lengkap semua. Kemudian saya juga mengajukan pertanyaan buku mana nanti dari pertanyaan saya itu timbul dua ide dari coach ya untuk menjawab permasalahannya sendiri. Itu Alhamdulillah. Wah, ini tadi waktu coaching kan saya mengamati ya, dan menilai sesuai dengan apa Bu, rubrik penilaian. Ya, beberapa hal Bu ya yang akan saya sampaikan Bu ya. Yang pertama, Bu Aini tadi awal mengadakan coaching, alhamdulillah Bu memberikan senyum kepada coaching sehingga suasana menjadi nyaman Bu. Terima kasih. Kemudian Bu Aini juga sudah melakukan audit dengan baik Bu, baik tujuan, identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawab atau komitmen dari Bu Aini ya. Kemudian Bu Aini juga bisa meningkatkan motivasi belajar Bu dari coaching tersebut. Bu Aini juga mengidentifikasi masalah dari coaching tersebut ya, sehingga coaching dengan senang hati menceritakan permasalahannya kepada jenengan. Dan Bu Aini juga pandai menggali informasi dari coaching sehingga suasana menjadi baik ya. Bagus Bu Aini. Menurut Bu Aini sekarang dari hasil coaching tadi, kompetensi apa yang ingin Bu Aini kembangkan lagi? terutama untuk mengajukan pertanyaan jadi sehingga tersebut dapat memberikan suatu jawaban permasalahan dari coaching. Yang kedua juga saya ingin hadirkan dengan penuh karena penuh itu membuat coaching menjadi nyaman sehingga pun untuk berbicara pun meluas dari awal sampai akhir sehingga ditemukan bahkan dia bisa menemukan solusinya sendiri. Bagus Bu Aini, luar biasa Bu Aini ya. Jadi Bu Aini sudah melakukan coaching dan saya sudah menilai Bu ya. Semoga coaching hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin Bu Aini ya. Terima kasih. Saya akhiri Bu Aini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam Bu Rizka. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah semangat Bu Rizka. Alhamdulillah semangat. Sehat ya Bu? Sehat alhamdulillah Bu. Hari ini jadi melakukan proses coaching Bu? Insya Allah jadi Bu. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh Bu? Boleh Bu. Jadi nanti saat kita coaching antara coach dengan coaching itu akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Jadi seperti apakah sudah dengan alur tirta, kemudian apakah itu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian ada kata kunci yang ingin disampaikan, kemudian serta saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Jadi dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching Bu. Di antaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Jadi mungkin sebelum proses observasi dimulai ada sedikit hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh kan Bu? Boleh Bu. Jadi yang pertama nanti apakah Ibu yang ingin kembangkan dalam proses coaching nanti? Terima kasih Bu Rizka. Ya. Dalam coaching nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh,
mendengarkan dengan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot, Bu. Yes. Kemudian dari ketiga kompetensi yang tadi Ibu sampaikan, yang ingin dikembangkan itu apa? Kemudian bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin dikembangkan atau diamati? Oke. Terima kasih Bu Rizka. Dari ketiga kompetensi tadi, yang ingin saya kembangkan lebih spesifik itu mendengarkan dengan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu Rizka. Oh, baik, betul itu ya. Jadi Iya. kalau memang ada tiga itu, Iya. satu itu dengan tadi yang penuh, Iya. kemudian yang berbobot pertanyaan Iya, itu memang iya. dari untuk menggali coaching. Iya. Kemudian indikator tercapaian apa yang ingin Ibu peroleh dari proses coaching nanti? Saya ingin coach nanti akan mendapatkan solusi dari permasalahannya, Bu. Jadi setelah dia menceritakan apa yang dia rasakan, apa yang dia pendam, dapat mengeluarkan unek-uneknya dan dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ya, betul sekali. Jadi selamat ya Bu, nanti agar proses nanti berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Rizka. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Aini. Silakan duduk Bu Aini. Bagaimana kabarnya Bu Aini? Alhamdulillah baik Bu. Ah. Bu Fatma sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ya. Bu Aini kemarin kan ngoling saya Iya. mau ngajak bercakap-cakap nggih. Benar sekali, Bu. Dan alhamdulillah hari ini ada waktu berdua kita nggih. Nggih. Wah, gimana? Dan semoga nanti percakapan kita membawa hasil yang Amin. baik dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Bu Aini, Ya Bu. sebelum saya bertanya lebih jauh, saya ingin bertanya kepada Bu Aini dulu. Maksud Bu Aini mengundang saya apa Bu ya? Saya ingin bercerita Bu, berbagi cerita dengan Bu Fatma karena saya mempunyai sedikit permasalahan di kelas saya Bu. Oh, jadi gitu Bu nggih. Iya Bu. Permasalahan di kelas mungkin berarti Di nggih. kelas, ya. Oh, Benar sekali, berarti setiap kelas berarti ada permasalahan Bu, Permasalahan nggih. ya benar sekali. Dan pastinya insya Allah pasti ada solusinya Bu. Ya, amin Bu. Ya. Bu Aini, Ya, Bu. dari perbincangan kita nanti apa yang diharapkan Bu Aini? Nanti saya berharap atas solusi saya Bu ya semakin mantap dan saya nanti mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Amin. Kalau boleh tahu Bu Aini permasalahannya apa ya yang membuat Bu Aini apa ya tidak nyaman gitu Bu? Iya Bu, jadi seperti ini Bu ya. Saya itu kan guru agama kebetulan mengajar di kelas 5. Yeah. Di kelasnya itu banyak Bu. Banyak sekali 50 orang. Yeah. Dan ada satu murid itu ketika saya mengajar si anak itu malah aktif sendiri Bu. Dalam arti begini, ketika saya menerangkan dia itu malah kadang keluar masuk kamar tanpa izin. Oh. Yang kedua dia itu ketika diterangkan asik menulis sendiri Bu. Ngorek-ngorek coret-coret ibaratnya gambar-gambar, Iya. dia menggambar. Terus kemudian ketika saya mengadakan asesmen Yeah. itu si anak tersebut nilainya di bawah KKM. Dan ketika saya kasih tugas tidak pernah dikerjakan kepada Jadi permasalahannya saya banyak sekali Bu. Makanya Iya. saya kemarin memberitahu Fatma yang Iya. bercerita karena Iya. saya sudah tidak kuat Bu. Iya. Kalau dipendam sendiri kan jadi Nah. penyakit Iya, malah iya, Bu. iya, Harus benar harus, sekali. Bu, iya. Iya. Bu ini dari permasalahan itu kira-kira penyebabnya apa Bu nggih? Sehingga murid Anda seperti itu Bu. Kalau penyebabnya mungkin dari lingkungan ya Bu ya. Karena si anak tersebut kan kemampuannya di bawah anak-anak yang lain dengan di kelas itu. Mungkin juga dari perhatian orang tua yang kurang Bu. Karena kalau dia jadi juga untuk pembelajaran saya yang perlu dibenahi sehingga anak tersebut kok kenapa tidak memperhatikan bermain sendiri keluar masuk. Mungkin saya juga perlu apa ya introspeksi diri. Iya. Apakah yang saya sampaikan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan atau seperti apa seperti itu. Kira-kira faktor apa Bu yang paling memungkinkan terjadi penyebab murid jenengan itu kesulitan menerima pelajaran dari jenengan? Nah itu kira-kira faktornya dari lingkungan Bu, orang tua terutama. Iya, oh. Karena kita pasti Bu ya, apalagi untuk anak SD itu masih dalam pantauan orang tua. Tidak mungkin lah kalau anak ibaratnya dia sekolah di rumah Iya. tidak diingatkan untuk belajar.
cuma sekolah ya sekolah, cuma berangkat tidak gitu. Jadi anak orang tua itu harus ada perhatian kepada anak itu, bagi anak SD ya. Iya, iya. Memang anak SD itu butuh perhatian lebih Bu. Iya. Karena emang dasarnya mereka kan bermain dan bermain terus. Bu Aini, Ya Bu. seberapa besar harapan Bu Aini kepada murid tersebut dalam menerima pelajaran yang Bu Aini sampaikan? Harapan saya tentunya si anak ini ada perubahan Bu, terutama dalam hal pelajaran ya. Iya. Dari yang dia tidak bisa melakukan pelajaran, dari yang nilai bawah KM, setidaknya si anak ini ketika saya menerangkan fokus anak, kemudian ketika ada tugas itu dikerjakan dengan baik. Karena selama ini ketika saya memberikan tugas tidak pernah saya mengerjakan itu, bahkan tulisannya pun tidak bisa baca. Saya berharap ada perubahan meskipun sedikit Bu ya. Iya, amin Bu. Ada perubahan walaupun itu nanti kecil apapun mungkin ada perubahan. Karena kita kan agen perubahan yang sebagai seorang. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya, betul Bu, betul. Bagus sekali Bu, luar biasa harapan jenengan, semoga terkabul Bu. Amin. Bu Aini, untuk mengetahui faktor dari masalah ini, apa yang akan Bu Aini lakukan? Tentunya Fatma, anak ini kan mengalami pusat belajar. Tentunya saya akan memberikan suatu bimbingan khusus. Mungkin nanti bisa di jam istirahat ataupun di jam pulang sekolah. Seperti itu. Nanti setidaknya saya tetap konsisten setiap hari membimbing anak ini agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Oh gitu Bu, diberi waktu khusus Waktu Bu. khusus ya. Karena memang saat pelajaran juga tidak bisa masuk. Nggak bisa masuk ya Bu. Bu Aini, untuk siswa yang mempunyai tingkat pemahamannya yang kurang, bimbingan seperti apa yang ingin Bu Aini berikan kepada mereka? Ya tadi Bu, jadi saya setelah menggali di dalam, itu saya temukan ternyata anak ini tidak bisa fokus karena satu lingkungan. Yang kedua anak ini tidak bisa membaca Bu. Menulis pun yang bisa baca, dia sendiri aja baca Pak nak, baca tidak bisa Bu. Apalagi saya sebagai seorang gurunya, mau dia sendiri tidak bisa dibaca, apalagi gurunya atau orang lain. Nanti langkah saya yang pertama memberikan membaca dulu. Apalagi untuk agama juga ada yang namanya bahasa Arab ya. Al-Quran pertama itu mungkin dari baca dulu. Nanti untuk yang di Indonesia saya juga bisa koordinasi dengan guru kelas Itu Bu Aini nggih. Terus Bu Aini kira-kira kapan akan dilaksanakan rencana segitu? Cepatnya Bu, karena kita semakin cepat juga semakin baik ya. Jangan tunda-tunda ibaratnya. Nanti mohon semangat dari Fatma, semoga saya bisa melaksanakan rencana dengan baik. Dari rencana Bu Aini yang akan dilakukan secepatnya, komitmen Bu Aini apa Bu terhadap rencana tersebut? Komitmennya saya. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam Bu Rizka. Tadi saya amati Bu Fatma sudah melakukan coaching nih. Alhamdulillah Bu Rizka. Dari coaching tadi, indikator apa yang sudah Ibu lakukan? Terima kasih Bu Rizka. Tadi saya sudah melakukan coaching nggih. Indikator yang sudah tercapai diantaranya saya sudah melakukan altirta dengan baik insya Allah. Saya sudah dapat menanyakan soal pemantik kepada Kuci sehingga dia dapat mengeluarkan unek-uneknya Bu. Dan dia dapat menyelesaikan permasalahannya menggunakan solusi yang dia utarakan kepada saya. Seperti itu Bu. Tadi Bu Fatma sudah melakukan coaching dengan baik, ya kan? Kemudian sudah menyapa Koci dengan ramah, kemudian dengan nyaman, sehingga Koci itu bisa menyampaikan unek-uneknya yang selama ini ingin dia sampaikan. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan dengan alur tirta, itu ada tujuan, kemudian ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Dan tadi sudah menyampaikan sudah menanyakan tujuan kepada Koci, yaitu meningkatkan motivasi belajar. Kemudian Ibu juga menanyakan harapan apa yang ingin diinginkan setelah pembelajaran. Kemudian Ibu juga mengidentifikasi permasalahan dari Koci, ya kan? Kemudian menanyakan rencana kerjanya. Dan Ibu juga menegaskan lagi kepada Koci agar yang disampaikan itu tidak kemana-mana. Jadi sudah ada batasan yang ingin disampaikan tadi. Nah, kemudian Ibu juga sudah menyampaikan pertanyaan yang terbuka sehingga Koci bisa menjawab dengan leluasa. Jadi menurut Ibu
kompetensi apa lagi ya yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi Ibu Fatma lakukan? Terima kasih Bu Rizka atas pengamatannya. Saya sampaikan terima kasih karena sudah mengamati saya dengan baik. Dan dari coaching tadi Bu Rizka, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga coaching dapat memberikan solusi terbaik dalam permasalahannya. Seperti itu Bu Rizka.